Ada kemajuan di DPRD Provinsi Jawa Timur di Indrapura ya. Setelah gagalnya pansus Bang Jatim tempo hari yang juga sempat digagas oleh teman-teman dari fraksi PKB. Nah sekarang ini tiba-tiba muncul usulan untuk menyikapi semua BUMD di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentu ini sebuah langkah yang harus kita sambut dengan baik, dan saya berharap pansus ini benar-benar bekerja secara optimal, profesional dan proporsional menyikapi semua BUMD yang ada di Pemprov Jatim. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa BUMD kita yang tidak sehat, bukan kurang sehat, malah tidak sehat, yang sampai detik ini mereka belum juga menyetor dividen. Dan waktu saya masih di DPRD Jatim periode 2019-2024, kami juga sudah mendesak Pemprov untuk mengevaluasi, bahkan jika memang ini sudah dinyatakan tidak sehat dari hasil analisis dari Pemprov Jatim, kita minta untuk dibubarkan. Tapi sampai detik ini juga masih dipertahankan, dan sekarang muncul pansus. Harapan kita pansus ini nanti berjalan betul sesuai dengan koridor hukum sebagai bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh teman-teman di pansus. Nah, harapan lain bahwa saya mendapatkan bocoran dari teman-teman di DPRD Jawa Timur ini bahwa giliran pimpinan atau ketua pansusnya hari ini adalah dari fraksi Demokrat, di mana Demokrat adalah salah satu partai pengusung, dan ketua DPD-nya juga menjabat sebagai wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk menghindari konflik interest di dalam penanganan BUMD ini, tentunya yang akan menjabat ketua pansus, kita harap personal yang nantinya diproyeksikan untuk menjabat sebagai ketua pansus ini benar-benar orang yang bisa berpikir dan bersikap netral. Artinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wagub, bahwa kehadiran pansus BUMD ini disambut dengan baik. Tentunya ini merupakan sebuah koreksi dari kinerja Pemprov, khususnya kepada BUMD yang sahamnya adalah dimiliki oleh Pemprov itu sendiri. Gitu. Ada semangat yang sama, Bang Matur, ya, legislatif dan eksekutif tentang terbentuknya pansus. Sebetulnya kondisi BUMD di Jatim seperti apa sih menurut pengalaman Anda sebelumnya? Ya, yang saya tahu BUMD kita ini kan setoran dividennya paling tinggi di 1, sekian triliun. Ya, yang paling tinggi mencapai angka 400 sampai 500 miliar ini kan hanya Bank Jatim sebagai bank yang mengelola APBD, yang mengelola kas daerah Bank Jatim itu sendiri. Tapi Bank Jatim kan juga pernah diterpa persoalan yang terjadi di Jakarta, yang kemudian ini berdampak ke kantor pusat yang ada di Surabaya. Nah, tentunya kondisi ini nantinya harus benar-benar disikapi secara serius oleh teman-teman di pansus, apalagi kehadiran pansus ini direspon dengan baik oleh Pak Wagub, gitu kan. Nah, kondisi yang selama ini yang terjadi, yang saya ketahui di Pemprov Jatim, TAPD dan teman-teman di Banggar ini mematok target pendapatan dari BUMD ini relatif rendah, sehingga dari tahun ke tahun capaiannya ini seolah-olah pendapatan dari dividen ini bertambah terus, padahal tambahnya ya paling 100 juta, 200 juta gitu kan. Tidak kemudian bertambah secara signifikan. Kenapa? Memang kondisinya yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena saya menilai mereka yang ada di BUMD ini bukan orang yang tepat sebenarnya untuk mengembangkan perusahaan yang mereka pimpin.
di BUMD itu sendiri. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ini mudah-mudahan nantinya istilahnya dianalisis betul oleh teman-teman pansus di DPRD Jawa Timur, dan saya baca di klausulnya itu bahwa mereka punya kewenangan nantinya untuk meng-cross check kemanapun, ke lembaga, entah itu ke BPK, entah itu ke BPKP dan seterusnya, sehingga nanti apa yang mereka hasilkan ini benar-benar dari hasil kerja pansus yang terbaik, sehingga muncullah rekomendasi-rekomendasi. Sama ketika kami dulu mengusulkan agar BUMD yang sudah tidak sehat ini lebih baik dibubarkan saja, kita optimalkan mereka yang memang kinerjanya bagus gitu. Kenapa? Tujuan dari BUMD sendiri adalah bagaimana kita bisa menyerap pendapatan asli daerah, tapi juga menghidupkan ekonomi di pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk juga meningkatkan perekonomian masyarakat di seluruh Jawa Timur. Terkhusus untuk Bank Jatim, mungkin masyarakat awam juga masih meragukan ketidaknetralan sejumlah fraksi. Mungkin rasa suka dan tidak suka, sehingga kemarin sempat muncul untuk menyikapi Bank Jatim, tidak semua fraksi utuh melakukan penilaian maupun kinerja mereka. Bagaimana menurut Bang Matur? Ya, saya pikir teman-teman di Dewan ini sudah harus berpikir bahwa ini bukan untuk kepentingan pemerintah Pemprov saja, pemerintah Provinsi Jawa Timur saja. Kita tidak bicara ini kepentingan partai pengusung, bukan juga partai pendukung gitu ya, tapi ini adalah untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur. Nah, tentunya karena Bank Jatim merupakan salah satu-satunya malah bank yang dipercaya untuk mengelola keuangan daerah, karena semua pembayaran melalui Bank Jatim. Maka pansus harus melepas ego masing-masing, entah itu ego kepentingan politik di partainya masing-masing, baik itu juga untuk kepentingan menjaga marwah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka di atas semua itu harus mengedepankan kepentingan masyarakat Jawa Timur agar kepercayaan masyarakat terhadap BUMD kita yang namanya Bank Jatim ini semakin tinggi, dan juga akan menjaga stabilitas dari harga saham Bank Jatim itu sendiri. Ditambahkan Bang Matur, kemarin sempat dikabarkan dari anak perusahaan BUMD yang dinyatakan memang mengalami kerugian atau berdampak terhadap kerugian negara atau tidak sehat, artinya bahkan sampai puluhan miliar. Nah, di sini resiko yang terdampak paling bisa dilihat itu seperti apa sih pengelolaan secara tepat dan akurasi maupun serapan yang sudah dianggarkan setiap tahunnya, diajukan tambahan, namun faktanya itu tidak sampai optimal sehingga pansus ini terbentuk. Kemarin ada dua, Kasa Husada dan Askrida, bahkan sempat belum ada setoran dividen. Itu mungkin dari kacamata selaku. Iya, karena tadi saya sampaikan memang targetnya terlalu rendah ya. Dengan target rendah saja mereka ngutang dividen gitu kan. Dan ada kalau tidak salah 2 atau 3 BUMD kita lah yang kita tengarai ini memang tidak sehat. Nah, kenapa ini harus dipertahankan kalau memang setiap tahun kita memberikan suntikan atau tambahan modal, tapi kemudian hasilnya tidak optimal. Lebih-lebih tadi yang Kasa Husada ini memunculkan kerugian negara yang juga merugikan karyawan karena tidak terbayarnya hak mereka. Nah, ini kita harapkan nantinya Komisi C lebih pansus yang terbentuk ini lebih cermat dan lebih teliti untuk menganalisis persoalan, kemudian solusinya apa, lebih tepat lagi
ketika nanti Komisi C melalui pimpinan DPR itu meminta untuk dilakukan audit investigatif terhadap BUMD yang bermasalah ini, sehingga semuanya akan terbuka, semuanya akan terang benderang bahwa APBD kita selama ini yang disuntikan modalnya ke BUMD ini ternyata menimbulkan banyak persoalan, ngutang dividen, tidak bayar gaji karyawan, bahkan indikasi merugikan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ketika ini nanti audit investigatif, maka semuanya akan terbuka siapa yang sebenarnya melakukan perbuatan curang atau dugaan-dugaan korupsi di BUMD maupun anak perusahaan BUMD itu sendiri. Adakah saran maupun formula yang tepat baik dari pengalaman sebelumnya yang pernah dilakukan oleh fraksi di DPRD ini melakukan terobosan-terobosan yang itu sekiranya mendekati angka signifikan? Ya, karena menyikapi BUMD ini kan ada di Komisi C, ya, masing-masing partai punya perwakilan di Komisi C. Nah, sebenarnya pendalaman yang harus dilakukan itu ya di Komisi C sebenarnya di BUMD ini. Tapi selama yang saya ketahui memang tidak pernah sedetail dan sedalam itu apa yang dilakukan oleh Komisi C. Teman-teman Komisi C ini dari dulu hanya fokus bagaimana kita ini menggali pendapatan asli daerah setinggi-tingginya, tapi tidak pernah menelisik kenapa ini kemudian pendapatan dari sektor BUMD kita ini setoran DPD-nya malah relatif datar. Ini kan persoalan. Nah, ini kesempatan yang baik, kesempatan emas bagi teman-teman Pansus. Saya harap semuanya kompak, semua fraksi, meskipun tempo hari saya membaca ada ketidakkompakan ketika muncul ide atau usulan untuk membuat pansus khusus di Bank Jatim saja. Nah, ini momentum yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua fraksi. Kita harus dukung, mereka harus kompak, maka tidak boleh kemudian mengangkat satu menginjak satu. Jadi kalau mau ditelisik semua, nanti hasilnya diumumkan ke publik agar masyarakat paham kondisi yang sebenarnya dari BUMD kita ini yang terindikasi ada beberapa yang sangat tidak sehat. Dan saya minta nanti rekomendasi dari Pansus ini harus dilakukan tindakan tegas oleh Gubernur selaku penyelenggara pemerintah di Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab kepada masyarakat Jawa Timur. Sempat juga disinggung oleh kemarin Wagub mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar perolehan angka, tapi bagian dari agenda nasional terkait TKD dan pengurangan efisiensi dan lain sebagainya. Bagaimana menurut? Saya menilai gebrakan dari pusat, katakan kebijakan dari Presiden Prabowo, kemudian secara teknik dilanjutkan oleh Kemenkeu, oleh Pak Purbaya, dengan kemudian mengurangi transfer ke daerah itu, transfer keuangan daerah, dan ini kan dibuktikan dengan angka-angka yang sangat mengejutkan. Kenapa kemudian transfer dikurangi, kok malah endapan dana daerah itu muncul triliunan? Ini kan lucu. Gubernur teriak-teriak, bupati teriak-teriak juga bahwa kami dikurangin dana dari pusat, tapi endapan dana yang di provinsi dan kabupaten kota ternyata triliunan gitu kan. Kalau di kabupaten kota mungkin bisa ratusan lah ya, puluhan miliar. Tapi kalau provinsi sudah muncul, meskipun ini menjadi polemik, Pak Purbaya bilang 6,8, Mendagri bilang 5,7, kemudian gubernur, wakil gubernur dan Pak Sekda membantah kami hanya ngendap 6,2. 6,2 ini uang loh ya, triliunan. Nah, ketika dikurangin mereka marah, mereka bilang kita dikepras, tapi uangnya ternyata 6,2 triliun ngendap. Nah, ini kan lucu. Nah, ini harus diluruskan nantinya oleh Pansus juga, oleh pimpinan DPR juga. Pemprov harus membuka seluas-luasnya informasi itu. Bila perlu,
Tempo hari saya mendengarkan dialognya Kepala BPKAD Pemprov Jatim bahwa masyarakat bisa membuka akses arus kas daerah on time, dalam artian real time. Nah ini bagus biar masyarakat tahu pajak kita dikemanakan, kemudian pendapatan daerah ini dibuat apa saja. Jangan-jangan kemudian uang endapan ini hanya untuk diambil keuntungan melalui bunga deposito. Ini nggak bagus.